Halo semuanya, perkenalkan saya Nancibora Pandiani dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dan fenomena kuantum dengan guru mapel fisika yaitu Pak Sauji ST. Yang A yaitu radiasi benda dengan 3 submateri, yaitu yang pertama radiasi benda hitam, yang kedua hukum pergeseran Wien dalam radiasi sebuah benda, yang ketiga teori Planck. Yang pertama, radiasi benda hitam. Dalam fisika, benda hitam atau dalam bahasa Inggris black body adalah objek yang menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang jatuh kepadanya. Tidak ada radiasi yang dapat keluar atau dipantulkannya. Contohnya seperti kaleng bekas susu yang diberi lubang. Pada tahun 1879, Joseph Stephen melakukan pengamatan tentang benda hitam. Hasil pengamatannya yaitu daya total yang dipancarkan oleh suatu benda sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Beberapa tahun kemudian, Ludwig Boltzmann memperbaiki hasil pengamatan yang dilakukan Joseph Stephen dan menghasilkan suatu hubungan yang dikenal dengan hukum Stephen-Boltzmann. Bunyi hukum Stephen-Boltzmann yaitu energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak dan luas permukaan dari benda hitam tersebut. Secara matematis, hal ini ditulis seperti di bawah ini. P sama dengan Q per T sama dengan E dikali tetapan Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4. Untuk keterangannya bisa teman-teman lihat di sampingnya. Yang kedua yaitu hukum pergeseran Wien dalam radiasi sebuah benda. Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan mengalami pergeseran panjang gelombang yang lebih pendek, atau dengan kata lain memiliki frekuensi yang besar pada benda dengan suhu yang tinggi. Sebaliknya, intensitas minimum akan memiliki panjang gelombang yang besar atau frekuensinya kecil ketika benda bersuhu rendah. Bunyi hukumnya yaitu hukum pergeseran Wien menyatakan hasil kali panjang gelombang pada intensitas maksimum dikalikan suhu mutlaknya adalah konstan, yaitu dengan nilai 2,89 dikali 10 pangkat min 3 MK. Hubungan antara panjang dan nilai suhu benda dijelaskan dalam persamaan pergeseran Wien sebagai berikut. Lambda M dikali T sama dengan C. Dengan keterangan, C adalah konstanta Wien dengan nilai 2,9 dikali 10 pangkat min 3 MK. T yaitu temperatur mutlak benda atau suhu dengan satuan Kelvin. Yang lambda M yaitu panjang gelombang yang mengakibatkan kerapatan energinya maksimum atau dengan satuan M. Yang ketiga yaitu teori Planck. Pada akhir tahun 1900, Max Planck mengemukakan pendapatnya yang sangat radikal karena apa yang dikemukakan Planck sangat bertentangan dengan pendapat saat itu. Menurut Max Planck bahwa energi radiasi benda hitam dipancarkan tidak secara kontinu, tetapi secara diskontinu, yaitu pancaran radiasi benda hitam dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut kuanta atau kemudian lebih dikenal sebagai sebutan foton. Max Planck menggunakan dasar teoritis untuk memperkuat rumus empirisnya dengan membuat asumsi sebagai berikut. Yang A, energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran atom-atom benda hitam berbentuk diskrit atau diskontinu, yaitu berupa paket energi yang besarnya En sama dengan N dikali H dikali F. Dengan keterangan F adalah frekuensi getaran atom dan H adalah konstanta Planck yang besarnya 6,625 dikali 10 pangkat min 34 Joule second. Dengan N yaitu jumlah fotonnya yang kemudian dikenal sebagai tingkat-tingkat energi atom. Yang B yaitu molekul atau atom-atom akan memancarkan atau menyerap energi dalam bentuk paket-paket energi atau diskrit yang disebut kuantum atau foton. Setiap foton memiliki energi sebesar Hf. Gagasan Max Planck baru menyangkut permukaan benda hitam saja. Kemudian Albert Einstein memperluasnya menjadi lebih luas, dengan menggunakan teori kuantum bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang disebut foton. Yang B yaitu efek fotolistrik dengan 3 submateri. Yang pertama percobaan efek fotolistrik, yang kedua gelombang de Broglie, yang ketiga ketidakpastian Heisenberg. Yang pertama yaitu percobaan efek fotolistrik.
Suatu eksperimen dilakukan pada akhir abad ke-19 untuk mengamati fenomena radiasi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa cahaya yang menumbuk permukaan logam tertentu menyebabkan elektron terlepas dari permukaan logam tersebut. Fenomena ini dikenal sebagai efek fotolistrik, dan elektron yang terlepas disebut sebagai fotoelektron. Dari hasil eksperimen yang dilakukan, ternyata nilai beda potensial tidak bergantung pada intensitas cahaya yang diberikan. Akan tetapi, karena banyaknya muatan elektron yang keluar dari plat. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya energi kinetik maksimum dari efek fotolistrik dirumuskan sebagai berikut. EK max sama dengan EV0, di mana E adalah muatan elektron atau C, F0 adalah potensial henti dengan satuan volt. Yang kedua yaitu gelombang de Broglie. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan bahwa benda yang bergerak memiliki sifat gelombang yang melengkapi sifat partikelnya. Hal ini dapat menjelaskan bahwa foton dan elektron bergerak bersifat sebagai gelombang dan partikel panjang. Panjang gelombang dari partikel bergerak sebesar lambda sama dengan H per P sama dengan H per mv. Yang ketiga, ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa adalah atau hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan, misalnya posisi dan momentum suatu partikel. Prinsip ini dicetuskan oleh ilmuwan Jerman bernama Werner Heisenberg pada tahun 1927. Kemudian ia merumuskan prinsip ketidakpastian seperti sebagai berikut. Teman-teman bisa melihatnya di gambar. Untuk materi yang ketiga yaitu sinar X dan efek Compton. Yang dengan submateri yang pertama sinar X, yang kedua efek Compton. Yang pertama yaitu sinar X. Pengertian sinar X dilansir dari National Center for Biotechnology Information. Sinar X adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,01 hingga 10 nanometer. Sinar X memiliki sifat dualisme cahaya sehingga dapat disebut juga sebagai paket foton-foton dari awan elektron suatu atom. Sinar X memiliki energi yang memungkinkannya menembus bagian tubuh manusia, kecuali tulang. Yang kedua, manfaat sinar X. Daya tembus sinar X membuatnya digunakan dalam pencitraan sebagai berbagai macam benda yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata manusia. Contoh penggunaan sinar X adalah mengidentifikasikan retakan pada struktur bangunan, mengidentifikasi cacat pada suatu benda padat, pengecekan kualitas logam, identifikasi isi tas, paket, dan benda lainnya di bandara ataupun dalam sektor keamanan, serta memperluas keperluan medis seperti mengidentifikasi kanker, tumor, penyumbatan pembuluh darah, patah tulang, kerusakan gigi, peradangan sendi, pencitraan organ dalam, dan identifikasi barang asing dalam tubuh. Yang ketiga, bahaya sinar X. Walaupun kegunaan sinar X sangatlah banyak, namun sinar X tetaplah radiasi elektromagnetik yang bisa memberikan dampak buruk bagi tubuh. Dilansir dari US Food and Drug Administration, paparan sinar X pada tubuh dapat menyebabkan kulit memerah, rambut rontok, katarak pada mata, bahkan mengembangkan kanker dan tumor dalam jangka waktu panjang. Sehingga penggunaan sinar X harus melalui dosis radiasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, agar manfaatnya didapat dengan resiko yang minimal. Yang kedua yaitu efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron. Dia menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Saat itu, ia melakukan eksperimen penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan seperti gambar di bawah ini. Nah, dari percobaan ini, kita dapat melihat bahwa panjang gelombang foton dating lebih pendek daripada foton yang terhambur. Kejadian ini merupakan suatu keanehan
yang dimana seharusnya panjang gelombang datang dan yang terhambur sama. Di sini, Compton menganggap bahwa foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Bentuk materi itulah yang dapat menjelaskan perubahan panjang gelombang foton tersebut. Karena foton mengalami momentum, berlakulah hukum kekekalan momentum. Rumus efek Compton. Yang pertama, persamaan Einstein, E sama dengan M dikali C kuadrat. E sama dengan M dikali C sama dengan P dikali C, dengan keterangan E yaitu energi dengan satuan Joule, M yaitu massa dengan satuan kg atau kilogram, C yaitu kecepatan cahaya dengan satuan meter per sekon. Yang kedua yaitu rumus energi foton Planck, dengan E yaitu H dikali F, P sama dengan H dikali F, P sama dengan H per lambda, dengan keterangan P adalah momentum foton, H adalah tetapan Planck, F adalah gelombang elektromagnetik dengan satuan Hertz, C adalah laju cahaya dengan satuan meter per sekon atau juga panjang gelombang foton dengan satuan meter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.